Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again in my class, Economic Experimental. So guys, I hope a lot of you always follow my class, especially in the experimental class, because today I want to explain to you more detail about the characteristic and then step if we want to make an experience. We have 4 scopes for today. The first, we will talk about the principle of the experimental economic approach. And then second, there are 3 conditions are sufficient to bring out the characteristic in environmental control. And then number 3 is about the limited rational behavior. And then the last, we will talk about the behavior in economic action. Oke teman-teman semua, untuk hari ini kita akan mempelajari 4 scope atau 4 ruang lingkup ya yang memang lanjutan dari 2 pertemuan yang kemarin, di mana pada saat ini kita akan mengetahui tentang step untuk pembuatan sebuah eksperimental dan bagaimana kondisi dalam membuat eksperimental tersebut serta batas rasional seseorang untuk menentukan atau pola bertindak secara rasional, dan yang terakhir tentang bagaimana sih sebenarnya tindakan dalam melakukan economic behavior atau tingkah laku seseorang dalam skupnya sektor ekonomi. Okay, let's begin. For the first scope, we'll talk about the principle of the experimental economic approach. Jadi ada beberapa prinsip yang memang harus kita lakukan atau kita uraikan ketika kita ingin membuat suatu eksperimental dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah repetition, and then second about the random, and the third about the grouping. Okay, first principle for the economic experimental is repetition, pengulangan ya dalam bahasa Indonesianya. Jadi pengulangan ini akan sangat baik ketika the number 1 you have estimating about the variety, and at the second you improve the accuracy of the result, and the last you have the controlling error in the experience. Jadi ketika melakukan metode pengulangan, teman-teman juga harus mengetahui tentang beberapa banyak jenis varietas terhadap satu mungkin barang atau mungkin tindakan yang mau kita lakukan. Setelah itu kita mampu untuk mengukur tingkatan akurasi yang paling tepat, atau bisa kita bilang memberikan hasil yang paling terbaik. Nah, yang terakhir kita harus mengontrol keadaan-keadaan lain yang dapat menimbulkan error. The second principle is the randomization. Jadi kita bisa menggunakan prinsip yang kedua, yaitu pengacakan yang sifatnya random ya. Jadi kita tidak melakukan suatu urutan. And then before the experiment, the researchers must be allocated the experiment in the groups that will be given, and its nature can be random. Well, the aims to avoid selection, bias, and get unbiased guesses. Jadi untuk meminimalisir sesuatu yang unbiased, karena memang kita kan mau menghasilkan sesuatu yang keputusan yang terbaik, gitu, memberikan result yang paling baik lah dari yang sudah kita tentukan. Nah, walaupun ini sifatnya tadi kita bilang random ya, atau kita tidak punya urutan, tapi tentunya dalam satu grup yang sudah kita tentukan tersebut, pilihan barang maupun suatu tindakan, kita sudah mengetahui bahwa tingkatan-tingkatan resiko atau juga hasil kepuasannya ini adalah yang maksimal. And then the last principle is about grouping. The researchers must control for other factor, and so that they may influence the responses by seeking the same or homogeneous value. Jadi teman-teman, tadi kan walaupun kita sifatnya juga mengacak atau sekarang ini adalah sifatnya grup, sebisa mungkin memiliki varietas yang sifatnya adalah sama dan juga bentuknya juga sama gitu ya. Jadi beberapa contoh-contoh barang yang memang misalnya gini nih, teman-teman mau pilih film gitu, mau nonton film yang mana, nah movie-nya berarti kita harus masukkan dalam genre yang sama dulu nih gitu. Jangan sampai nanti untuk memastikan keputusan untuk memilih film yang terbaik, teman-teman itu memilih dari genre yang berbeda. Tentunya ini akan memberikan salah satu efek tadi yang sifatnya itu bias, karena ketika kita contohkan suasana hati ya, karena tadi kita bilang suasana hati kita juga lagi misalnya happy, mungkin kita pengen yang sifatnya adalah drama, yang happy ending, dan juga berarti komedi yang juga sifatnya adalah happy ending akhirnya. Nah, sehingga teman-teman membuat dulu grup pilihan-pilihan tersebut yang mengarah pada
kepuasan atau kondisi emosional teman-teman sendiri gitu. Jadi jangan sampai teman-teman groupingnya, misalnya nanti pengen hasilnya adalah happy ending, tapi kepilih film misalnya drama yang sad ending. Atau mungkin teman-teman lebih baik menggroupingkan film-film yang memang contohnya kita pengen nonton film yang drama aja gitu, dan drama-drama yang sudah kita seleksi, kita pengen kayaknya ngelihat dari posternya kayaknya ini bakal happy ending deh gitu, daripada mungkin kita lebih random memilih film-film yang ini ada film horor, mungkin action yang mungkin aja nanti bisa mempengaruhi kondisi emosional seseorang setelah dari menonton film tersebut. Now it's time to quiz. I would like you to answer my question. What do you think are the weakness of the experimental economic approach? Jadi dari 3 prinsip yang tadi sudah saya coba jelaskan ke teman-teman semua, sebenarnya dalam eksperimen mungkin nggak sih akan terjadi kelemahan atau kecacatan atau kekurangan lah kita bilang dari kepuasan yang akan kita peroleh. Even kita tadi sudah menggunakan 3 prinsip, mungkin nggak nih nanti teman-teman merasa sepertinya ada kelemahan nih dari 3 prinsip tadi, atau kenyataannya setelah teman-teman lakukan, oh kita masih belum bisa mendapatkan kepuasan yang maksimal. And the next scope, number 2, we will talk about the 3 conditions are sufficient to bring out the characteristic in environmental control. Jadi ada 3 kondisi yang bisa membawa kita ya, mengkarakteristikan kita terhadap kegiatan eksperimental dalam ekonomi. Tentunya syarat-syarat ini dilakukan untuk pengendalian lingkungan. Yang pertama ada monotonicity, di mana the experimenter must always favor of choose the decision with the greater reward. Jadi si orang yang ingin memilih atau kalian dalam keadaan itu, kalian harus memilih mana sih nanti keputusan akhir yang memberikan kepuasan terbaik, atau di sini dikatakan reward itu bisa aja kayak nilai value yang tinggi. Nah, yang kedua adalah silence, atau bisa disebut juga seperti reward yang memang orang yang memilih atau seseorang yang ada dalam kondisi itu depend on their action and the other actor in the experiment according the rules of the institution they understand. Terkadang ketika kita ingin menentukan salah satu keputusan yang tadi kita anggap bahwa rewardnya itu adalah besar, kita sebenarnya bisa juga menerima masukan, atau kita sebenarnya terkadang tergantung sama keputusan orang lain, atau sebenarnya kita tuh under control of the institution, yang memang jadinya ngebuat kita tuh memilihnya tidak begitu bebas, karena tadi ada beberapa keputusan-keputusan yang dipengaruhi sama orang lain, atau bergantung sama orang lain, dan bisa juga sebenarnya bergantung sama institusi atau negara, atau juga tempat kerja dan lain-lain gitu. Nah, yang ketiga adalah dominance. Nah, dominance ini of the actor interest in the carrying out experience, namely they prioritize reward and ignore other things. Jadi yang paling penting di dominance ini adalah reward yang paling terbesar. Nah, dia tadi tidak memikirkan beberapa mungkin faktor-faktor lain, atau mungkin yang dapat mempengaruhi keadaan untuk dia memutuskan keputusan yang paling terbaik. And also say with the Friedman and Sander suggests that economic experience can be carried out in a controlled environment. The economic environment consists of the economic actor with applicable rules or institution as a place to interact. Jadi menurut Friedman and Sander ini, dalam kita membuat suatu lingkungan ya, atau kondisi lingkungan yang baik untuk memilih, tentunya yang pertama harus ada pelaku ekonominya, dan yang berikutnya harus ada institusi atau peraturan-peraturan yang juga mendukung gitu untuk kita menentukan pilihan terbaik tersebut. Okay guys, to be honest, in the last meeting, in the second meeting, I ever told you about the limit rational behavior. But now I give you more classification about that. Jadi sebenarnya minggu kemarin saya tuh udah bikin klasifikasinya yang di video. Nah, cuman mungkin ada beberapa yang unclear gitu. Jadi saya coba deh merumuskan kembali sesuai dengan karakteristiknya ya. Nah, jadi sebenarnya seseorang itu bisa saja berpikir rasional, tapi terkadang
ada beberapa keterbatasan atau kendala-kendala yang ngebuat dia itu tidak berpikir secara rasional. Kayak yang pertama adalah knowledge, and the second about the understanding, number third about the application, fourth about the analysis, number five about the synthesis, and number six about the assessment. Jadi 6 keadaan ini dari segi pendidikan, mungkin cara pengetahuan, cara kita memahami, sampai dengan keputusan akhir yang tadi ingin kita ambil, itu terkadang tidak maksimal. Nah, karena memang tadi penyebabnya kita tidak berpikir secara rasional. Dan tidak hanya keadaan terburu-buru yang juga sebenarnya menyebabkan kita berpikir tidak secara rasional, tapi juga karena tadi, misalkan aja nih, saya kasih contoh yang pertama, kayak pengetahuan kita itu terbatas ya. Kayak saya tadi give the example about wanna watching movie. Ya. Kita ketika mau nonton film, saya pribadi misal ngelihat kalau saya random nih nggak tahu mau nonton film apa, cukup ngelihat dari judul. Nah, the specific one maybe I will choose yang kalimat judulnya, the title yang memang interest nih gitu untuk saya pilih. Nah, cuman bisa jadi terkadang orang-orang itu memilih film ya berdasarkan siapa sih yang mendirectnya, siapa sih produsernya, atau ini satu studio sama siapa sih gitu. Nah, itu yang juga membuat seseorang menentukan pilihan untuk memilih film. Tapi kalau dalam keadaan ketidaktahuan tentang knowledge, lalu kita misunderstanding ya tentang suatu film, mungkin yang kita lihat bahwa wah dari title-nya kita udah tahu nih, misalnya gendernya drama yang bakal tadi happy ending. Tapi ternyata karena kita nggak baca dulu sinopsis, kita juga mungkin nggak nonton trailernya, terus kita juga nggak tahu siapa yang direct movie-nya, akhirnya bisa jadi under expectation gitu. Ya mungkin kita pikir, oh filmnya akan happy ending, dan juga didirect sama director yang bagus, juga dari cover filmnya juga udah bagus, tapi ternyata pas keluar dari ruangan bioskopnya kita bilang just so biasa aja gitu. Nah, itu sering banget kita terjebak dalam kondisi seperti itu. Sebenarnya sih nggak masalah, karena tadi sudah dijelaskan ada beberapa kondisi-kondisi yang memang menyebabkan kita ini berpikirnya kita sudah mencoba maksimal secara rasional, tapi karena ada beberapa keterbatasan yang kita miliki, contohnya saja dari 6 yang sudah saya karakterisasikan ini, itu yang nyebabin akhirnya kita mendapatkan keputusan yang kurang maksimal. Now it's time for the quiz again. In your opinion, what the circumstance make it difficult for us to choose and systematic error thinking often occurs? Jadi kadangan ketika teman-teman melakukan suatu kegiatan ya, systematical error thinking itu terjadinya seperti apa sih gitu? Pada saat kita melakukan suatu kegiatan. Tadi kan sebenarnya udah saya kasih contoh, kayak misalnya kita nonton film. Nah, kalau teman-teman sendiri pernah nggak merasakan hal tersebut? Mohon di-sharing ya di kolom komen. Okay, this is about the last scope. I want to explain to you about the behavior in economic. Jadi ketika kita melakukan suatu kegiatan ekonomi, ada beberapa kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang memang menyebabkan kita tuh sepertinya melakukan kategori gitu ya. Kalau menurut saya kategori dari 5 hal yang berikut ini. Nah, yang pertama adalah generosity and selflessness. Jadi kadang ngebuat kita itu mengeneralisasikan sesuatu atau menyamaratakan sesuatu, dan akhirnya ngebuat kita kayak kehilangan rasa percaya diri gitu kan ya. Terus terkadang ini juga menyebabkan kita kayak pengen merasa mengunjukkan jati diri sendiri, itu juga bisa lebih ke selflessness. Nah, dalam perilaku ekonomi tentunya ketika kita mengeneralisasikan suatu hal, biasanya kita memilih keputusan, contohnya aja kayak kita beli kebutuhan sehari-hari gitu ya teman-teman. Terkadang kita do not want to see the other things yang memang kita pikir ya pasti itu akan sama aja deh hasilnya. Biasanya sih kalau saya pribadi ketika kita mengkonsumsi atau kita membeli gitu kan satu minuman gitu. Kalau sifatnya adalah mineral water, terkadang diri saya berpikir bahwa ya kan sama aja mineral waternya, kita nggak terlalu spesifikasi kadar pH atau apapun, karena yang penting adalah menghilangkan rasa hausnya dulu. Nah, yang berikutnya adalah paying attention to sunk cost. Kita juga nggak mau ada beberapa biaya-biaya yang hilang ya dalam
kegiatan ekonomi. Karena sudah terlalu banyak transaction of the economic, sehingga ada beberapa biaya-biaya yang menyebabkan kita kehilangan akan itu. Misal kalau kita mau beli satu barang itu ngantrinya terlalu panjang, itu juga bisa terjadi seperti sunk cost. Dan kalau kita harus menguangkan biaya antri kita yang terlalu lama, sementara pada saat kita mengantri itu juga kita menginginkan satu hal yang sangat penting gitu. Dan kebutuhan itu harus dilaksanakan di saat itu, tapi mungkin aja karena dengan kondisinya mengantri tadi, teman-teman ya willingness untuk melakukannya, tapi mungkin di other condition kita ngerasa kayaknya nggak worth it nih ngantri terlalu panjang gitu hanya untuk buying something yang ya nggak terlalu penting, sehingga makanya tadi kerasa kehilangan sunk cost-nya gitu kan. Dan berikutnya adalah overconfidence. Di dalam ekonomi itu juga kita kadang-kadang terlalu rasa percaya dirinya tinggi, menganggap bahwa keadaan ekonomi ini bisa aja stabil gitu. Misalnya saya kasih contoh teman-teman yang pengen mau bermain saham gitu. Kalau teman-teman belum punya basic yang kuat untuk mengetahui ilmu-ilmu dasarnya, terus teman-teman coba-coba mau jadi trader gitu kan. Sementara kalimat dari trader dan juga menjadi seorang investor itu kan beda gitu. Kalau memang yang kamu mempunyai waktu yang lama, waktu yang panjang, dalam satu hari kamu cukup untuk menganalisa satu saham, ya it's okay gitu, kamu menjadi seorang trader. Tapi ketika menjadi seorang trader juga bukan berarti kamu overconfidence memilih saham, terus kamu tidak memilih portofolio, kamu tidak melihat portofolionya, atau nggak ngelihat grafiknya, apakah dia juga masuk ke dalam top 10 saham yang baik gitu kan di suatu negara. Nah, terkadang kita udah terlalu overconfidence dalam keadaan seperti itu, sehingga kita sudah menaruh uang yang banyak dan akhirnya kerugian besar juga kan yang nanti kita peroleh. Lalu yang berikutnya adalah self-control problems and hyperbolic discounting. Terkadang pada saat kita melakukan kegiatan sehari-hari ya, kita ini perlu memang mengkontrol diri sendiri gitu. Untuk contohnya aja kayak misalkan ada sale. Waktu di video yang lalu, kalau saya tidak salah, saya menjelaskan tentang ketika ada diskon itu, satu hal yang tidak ingin kita beli, tiba-tiba jadi dibeli. Nah, dengan adanya self-control problem dalam ekonomi, kita itu menjadi manusia yang mampu memenuhi kebutuhan kita dengan menghadapi keterbatasan yang ada gitu. Jangan sampai kita hanya ingin memuaskan kepuasan saja, tapi kita sebenarnya nggak tahu apa sih yang sebenarnya kita butuhin. Terus perhitungan kita juga kan terkadang merasa kayak misalnya, membeli barang nih di diskon, kita ngerasa ini udah hemat nih. Sering kalau orang bundling tuh gini, beli aja gitu pulsa di awal tahun 1.200.000. Berarti kamu sudah menghemat, misalnya kalau sebulan kamu menghabiskan 150.000, berarti kamu sudah cukup menghemat nih sekitar 500.000 lebih gitu. Sementara kalau kita belinya di awal tahun itu harga 1.200.000. Nah, kalau kita ngitungnya per bulan, kita ngerasa setiap bulannya 150.000 itu akan keluar dan itu pasti kan lebih mahal. Tapi kalau dengan adanya hyperbolic discounting, terkadang teman-teman ngerasa bahwa kita tuh sebenarnya bisa ngontrol kok gitu. Keadaan tersebut kita bisa kontrol dengan cara kita bisa memperhitungkan sebenarnya seberapa banyak sih kuota yang kita beli. Apakah memang 150.000 itu uang yang kita beli dalam sebulan memang mengcover semua kebutuhan kuota dan kuotanya habis terpakai semua gitu kan. Karena ada juga beberapa kondisi, misalnya kayak saya di kantor, saya lebih banyak menggunakan sinyal WiFi. Berarti logikanya dengan kita sebulan itu kita sebenarnya nggak habis dengan uang 150.000, mungkin kita bisa downgrade-kan lagi gitu harga kuotanya di sekitar harga 100.000 ke bawah ya, atau mungkin mencari provider lain yang lebih murah menawarkan harga kuota. Nah, yang terakhir adalah falling prey to framing atau introduction example. Jadi untuk menggambarkan sesuatu atau kita mencoba menggambarkan situasi deh, kita bilang terkadang kita juga tidak melihat beberapa faktor-faktor lain yang mempengaruhi gitu. Misalnya kita ngeliat keadaan ekonomi sekarang lagi inflasi gitu. Lalu kita menyalahkan pemerintah kenapa bisa terjadinya inflasi. Tapi sebenarnya teman-teman, kita juga tidak memperhatikan yang penyebab inflasi ini mungkin ya dari beberapa jenis barang yang dijual juga terlalu banyak jumlahnya atau terlalu banyak permintaannya gitu kan. Terus dalam keadaan sedang begitu banyaknya nilai rupiah yang beredar di masyarakat sehingga masyarakat menjadi konsumtif dan lain-lain.
Nah, tanpa kita framing dulu, kita mau cari tahu dulu nih permasalahannya itu seperti apa. Nah, dalam perilaku ekonomi tentunya tadi ada hubungannya dengan eksperimental ya teman-teman, tentang bagaimana kita bisa tahu urutannya untuk kita menentukan kepuasan dan kita bisa tahu menggambarkan di akhir kepuasan apa sih yang mau kita peroleh. Jangan sampai tadi hanya tergiur dengan diskon, hanya tergiur dengan apa ya cara perhitungan yang terlihat di awalnya murah, sementara kita bisa kontrol jauh lebih murah lagi dari itu gitu. Nah, sehingga dalam behavior economic ini teman-teman bisa menciptakan salah satu kegiatan yang memang sifatnya tadi memenuhi kepuasan teman-teman, tapi dengan kondisi yang terbatas dan juga tetap menggunakan prinsip yang efektif dan efisien. Nah, untuk beberapa bacaan lengkap, teman-teman sebenarnya bisa baca dari 4 scope tadi di referensi buku ini ya. Jadi teman-teman bisa mengulik jauh lebih jelas jika memang ada penjelasan saya yang kurang. Okay guys, I think it's enough for our discussion about our topic today. Saya rasa cukup untuk diskusi materi hari kita hari ini.